Penguasa pertama, Bai Feiyan, putri keluarga Bai. Memiliki aset triliunan keluarga Bai dan dikenal sebagai wanita tercantik dan paling dingin di ibu kota. Penguasa kedua, Jiang Wushuang, bunga sosial pertama di ibu kota. Banyak pria bertekuk lutut di hadapannya, memesona dan menyala-nyala, terkemuka di zaman ini. Penguasa ketiga, Li Mao, putri ketua geng bawah tanah. Dikenal sebagai Ratu Bawah Tanah. Berdarah dingin dan tanpa perasa. Seluruh ibu kota gemetar mendengar namanya. Biarkan aku pergi, kumohon, biarkan aku pergi. Guru besar. Kalau begitu, aku hanya bisa jelaskan untung rugi. Berharap mereka mau kembalikan harta itu karena kita sesama murid. Tidak semudah itu. Kalau mereka tahu siapa dirimu, mereka akan waspada. Maka ini jadi lebih sulit. Guru besar, jangan mengeluh, saya bersumpah. Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali 3 benda berharga. Baik. Ayo murid. Pakai ini. Gelang sisik naga. Gelang ini dapat membantu Anda merasakan harta karun. Sama saja. Semua penjakat yang menuruni gunung juga terikat oleh gelang ini. Jika seseorang tidak kembali ke gunung untuk melapor sebelum gelang berubah menjadi hitam, semua energi spiritual akan hilang, pembuluh darah di seluruh tubuh akan tersumbat, dan tubuh akhirnya akan meledak dan mati. Jangan mencoba melepaskannya, Anda tidak bisa. Jika kau tetap setia pada gurumu dan sekte kita, dan kembali ke gunung dengan harta karun itu secepat mungkin untuk melapor, aku jamin hidupmu akan aman. Aduh. Saya akan turun gunung sekarang. Aku berjanji ya, pasti aku bawa pulang 3 harta dan 3 pengkhianat untukmu. Sekalian ya. Cepat ambil benda menyusahkan. Dilepas. Aku pergi. Pergi. Rusak, bisa bayar nggak? Bukan terbuat dari kertas. Sentuh sedikit, bisa rusak? Omong kosong. Kamu pengemis bau, berani-beraninya ngomong. Mobil ini pantas disentuh tangan kotormu? Belum cerita tentang kalian, mobilnya di tengah menghalangi jalanku. Ini wilayah keluarga Li, pengemis bau. Cepat pergi. Anak muda, hukamata, ini gerbang kelu agali. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Anak ini nggak ngerti bahasa manusia ya. Ayo kita ajarin dia. Masih berani kabur. Pejinggen. Nanti kalau bos datang, berani. Bos kalian. Siapa dia? Suruh keluar, aku lihat. Berani Inabokami, Sodara. Keluar semua. Cuma kalian segini? Masih nggak mau ngaku kalah? Sekarang bisa kasih tahu aku. Bos kalian siapa bajingannya? Panggil kemari biar aku lihat. Siapa yang menghina aku? Kamulah bajingan itu. Halo bos. Bos, pengemis ini yang menghina Anda. Cari mati. Kamu preman bau. Wah, ini Ratu Bawah Tanah yang guru besar bilang, Li Mao. Preman jahat berani ganggu aku.
Nona Besar. Salah, tak seharusnya menghina kamu. Aku diusir ibu tiri dari rumah. Aku gak punya apa-apa, aku cuma bisa sedikit bela diri. Kumohon, biarkan aku tinggal di sini. Pergi. Pergi sekarang juga. Tolong terima aku. Oke. Ini kamu yang bersikeras mau ikut aku nanti balik ya. Kamu gak bisa nolak. Halo, bos. Kenalkan diri ke semua orang. Ini adalah pengawal baru. Halo semua. Melawan miau miau ya. Kamu masih terlalu hijau. Kamu pikir tali ini bisa menahan aku? Ada apa ini? Energi spiritualku kemana? Aku saranin kamu, jangan berontak. Ini adalah tali sutra turun-temurun. Hari ini, kamu tak bisa lolos. Ada apa ini? Energi spiritualku kemana? Ternyata dugaanku benar. Kamu juga datang untuk mencari kristal darah neonku. Ternyata dugaanku benar. Kamu juga datang untuk kristal darah neon di tubuhku. Kristal apa? Aku hanya ingin melihatmu. Jangan pura-pura. Selama bertahun-tahun, semua yang ingin mendapatkan harta ini mati di sini. Kamu juga tidak akan jadi pengecualian. Saat ini kekuatanku hilang, gadis jahat ini ingin nyawaku. Untuk bisa kabur, aku mungkin harus merendahkan diri dulu. Tidak tahu malu. Kamu berani saja. Bro. Sejak turun gunung, aku belum ke kamar mandi. Kamu mengikatku begitu lama. Bahkan kalau 10 hari nggak minum, harusnya sudah pipis, kan? Aduh, kakak cantik, aku sungguh nggak tahu harta apa. Tolong lepaskan aku, kakak cantik. Ibuku dari kecil bilang bahwa keluargaku dari dulu sangat miskin. Kami petani, dan aku belum pernah lihat pemandangan sebesar ini. Aku takut. Tolong lepaskan aku. Dia ketakutan mengompol. Dengan sifat pengecut, dia berani mencuri harta karun keluarga Li. Orang lemah seperti dia datang ke keluarga Li mencari kematian. Apa kau pikir 4 kejahatanku hanya pamer? Baunya busuk. Usir dia sekarang. Tidak. Akhirnya, kutukan muncul. Kita harus menyiksanya perlahan untuk... Jalan-jalan lagi pasti lebih seru. Hahaha. Hehehe. Keempat guru itu benar. Mari bekerja cepat. 5 Mau belum pernah menonton film seperti 5 kuda membagi rumah tangga, 5 kuda membagi kaki, atau 5 kuda memotong-motong mayat. Sudah lama tidak melihat aksi mencabik. Apa katamu? Mencabik orang hidup. Benar saja. Mencabik-cabik orang yang masih hidup jauh lebih seru daripada tindakan menghilang. Menguasai. Barang palsu macam apa yang kau berikan padaku? Baru beberapa hari dan kau sudah mengambil kekuatan spiritualku. Kalau aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku pasti akan membalas dendam padamu. Dia akan segera meninggal. Kata-kata terakhir apa yang mungkin dia ucapkan? Wanita muda ini. Anda diizinkan berbicara. Bagus. Anda sendiri yang mengatakan. 5 Mau, wanita jahat, kalajengking beracun, wanita jahat nomor 1 di dunia. Aku makan tahu hari ini, tidak menyesal. Hal pertama di neraka adalah makan tahu. Aku. Baik. Hari ini aku buat kamu rasakan cambukanku. Haha. Sial sekali, kamu tamat. Cambuk emas nona kita terkenal sekali. Kena 5 kali badan bisa rusak, 10 kali hancur urat, 20 kali bahkan malaikat maut tidak bisa selamatkan kamu.
HMPH. Yang datang mencuri kristal snow neonku. Sudah kena 10 cambuk. Dan kamu bukan hanya berani mengincar harta karunku, tapi berani juga menikmatinya. Hari ini, kalau tidak cambuk kamu 15 kali, aku bukan putri tua keluarga Li. Hitung bantu aku ya. A. A. 2, 2. A. 3, 3. A. 4. Berani bunuh aku. Baik, masih ada 11 cambukan. Bikin cacat dulu. Permadi. Wanita jahat. Kau begitu kejam. Pasti susah nikah nanti. Kamu, 5. Cepat sadar, ambil jimat, selamatkan perguruanku, guru besar. Kamu penipu, aku tidak mau mati. Nyaman. Ah. Ini. Ini cambuk ke-10. Dia ternyata baik-baik saja. Cambuk emas ini ternyata membuka semua meridianku. Benar-benar beruntung di tengah kemalangan. Ini adalah cambuk emas leluhur keluarga Li. 1 cambukan, putus semua pembuluh. Tidak mungkin ada yang utuh. Ini tidak mungkin. 10 ah. Oh. Inilah tingkat Rongtian. Saya dengar dari guru besar, ada kurang dari puluhan orang yang mencapai tingkat Rongtian di dunia saat ini. Guru besar tidak termasuk di dalamnya. Apakah benar cambuk emas ini bisa membantu latihan saya? Bagaimana, manis? Berani sekali. Lepaskan nona kami. Vegan. Hei, harusnya kalian berterima kasih pada nona besar kalian yang mencintai saya. Awalnya, saya merasa tidak enak. Tapi setelah dicambuk sedikit olehnya, saya merasa sangat segar. Jika lancar, maka tidak sakit. Sangat nyaman. Nona. Kristal neonmu itu. Harta langka di dunia spiritual. Memindahkan energi muda. Apakah karena pemuda itu baru saja memanfaatkanmu? Tak menyangka pemuda itu mendapat berkah begitu besar. Kita mengikuti nona begitu lama tanpa kesempatan. Pemuda bodoh. Kamu sudah mendapat berkah dari hartaku, jadi tak boleh pergi. Mulai sekarang, kau hidup untukku, mati juga jadi hantuku. Siapa bilang aku mau pergi? Nona besar ini, cantik sekali. Aku tidak akan pergi. Tunjukkan sedikit. Kau suka wanita cantik? Iya. Nona besar keluarga Bei Feiyan, mencari suami hari ini. Bagaimana kalau kau pergi ke keluarga Bai untukku? Semua, keluarga Jin Bianli. Mengirimkan hadiah. Berkat keluarga Bai dari Longcheng. Di acara tahunan. Pemilihan menantu. Mandat pas menant tu Yang Bei. Halo. Ini hadiah. Silakan ke sini. Kapan Nona Bai keluar ya? YK. Bai Xiaojie ini tak pernah tampil dengan wajah aslinya. Hari ini, meskipun gagal mencari calon pengantin, bisa melihatnya pun sudah untung besar. Taxiasia datang ke sini. Kecantikan terbaik di ibu kota. Saya, Ye Xiaofan, ingin lihat rupa kecantikan terbaik. Yang layak disebut kecantikan terbaik. Silakan Bai Xiaojie tampil.
Apa? Ternyata Bai Feiyan itu nenek-nenek. Tidak mungkin, produk palsu ini justru merespons saat ini. Mungkinkah? Mungkinkah dia adalah guru besar yang kucari? Tidak mungkin. Kakek guru bilang guru besar itu adalah wanita tercantik di ibu kota. Selamat datang semuanya, hari ini kalian datang untuk ikut serta dalam acara mencari pasangan tahunan saya. Tahun ini, tema acaranya adalah mencari seorang pria muda yang berkarakter baik untuk menikah denganku. Ah, Begitu menikah denganku, semua harta dan kekuatanku, aku Bai Feiyan, akan berbagi dengannya. Aku akan membantunya dalam berlatih hingga dia mencapai tingkat Dewa Roh. Sang Pendekar Agung. Apa? Lia Nenekini, benar-benar tidak masuk akal. Mengira dirinya masih gadis muda, ingin mencari menantu muda. Harusnya bercermin. Memang konyol. Selama bertahun-tahun mengadakan acara mencari jodoh, tetap saja tidak menikah. Sejelek ini, masih mau cari jodoh. Benar-benar tidak tahu diri. Menurutku ini cuma lelucon. Ini hanya penghiburan diri si nenek tua. Ayo, lihat sini semua. Hari ini, siapa yang sial menjadi menantu penyihir tua ini? Menilai dari penampilan tanpa menghormati atasan. Menurutku, yang sebenarnya tidak tahu diri dan lancang adalah kalian bertiga. Pria kecil dari mana ini? Kamu tahu siapa kami bertiga? Benar. Kami bertiga adalah orang penting, dan kamu, seorang pelayan, berani menantang kami di tempat seperti ini. Ada orang, ambil dia. Huang Kelyuer. Tunggu sebentar. Semua orang yang datang ke sini adalah praktisi. Bagaimana seorang pelayan yang bahkan tidak tahu apa itu latihan berani menantang kami? Hari ini, kamu harus diberi pelajaran dan membayar harganya. Pak. Jangan kira kamu lari cepat, bisa lari dari pukulanku ini. Wah, kamu anak kecil nakal. Kau di sini berusaha keras memikat wanita tua itu. Mungkin mau melamar ya? Orang hidup pasti akan tua, secantik apapun wanita. Lama-lama juga akan berkerut, kalian bertiga meremehkan wanita tua, jangan-jangan. Kalian tahu sendiri nggak bakal bisa hidup selama itu. Anak muda, ucapanmu ini lumayan aku suka. Lalu, kau mau menikahi aku? Menikah ya? Guru bilang. Tanpa kerelaan mereka, aku tidak bisa mendapatkan harta itu. Demi harta itu. Aku hanya bisa mengorbankan diriku sendiri, tapi dengan usia ini, dengan penampilan ini, guru, katanya kecantikan tiada tara di ibu kota. Kamu mengecewakanku. Aku menikah. Baiklah, datanglah ke depan panggung. Orang-orang, ambilkan anggur. Anak muda, minumlah. Ayo, harus melewati apa? Ya ampun. Kok dia jadi kakek-kakek? Ya ampun. Kok dia menjadi kakek-kakek? Hang, Tak disangka nenek sihir ini kejam sekali. Aku berniat baik membantunya. Malah dia ubah jadi kakek-kakek. Nenek tentu cocok dengan kakek. Kasihan sekali pemuda ini. Terjebak perangkap, lihat bagaimana dia bisa bangkit. siapapun yang ingin menikah denganku harus melewati 3 ujian. Ujian pertama, ketahanan mental. Jika perubahan kecil ini tidak bisa diterima, bagaimana bisa menanggung tanggung jawab yang lebih besar nanti? Seperti yang baru saja kukatakan, manusia pada akhirnya akan tua. Jika begitu,
Mengalami lebih cepat juga tak masalah. Sangat baik. Aku akan menguji ketahanan fisikmu. Kau meminum arak obatku. Energi esensialmu cepat merosot, meski punya kekuatan spiritual. Tidak bisa digunakan jika kau dalam kondisi ini. Kalau mengalahkan 4 anak buahku, maka babak ini akan dihitung lulus. Ah, Benar-benar karma instan. Nona Bai, berikan lonceng untuk penantang. Nona Bai benar-benar penuh rasa seremonial. Mereka datang hanya untuk memberimu lonceng. Siai, Kau kira aku bodoh, ya? Kau hanya gembel kecil. Bisa dapat kesempatan melawan 4 pengikutku ini adalah keberuntungan yang kamu dapatkan selama beberapa generasi. Bukankah ini yang disebut bodoh juga bisa beruntung? Dikirim lonceng gak bisa dibilang keberuntungan. Kalau menikahi kamu, baru disebut keberuntungan. Kedua guru besar saya ini. Satu mencambuk saya. Satu lagi memaksa saya minum racun, kekuatan yang didapat malah ditekan lagi sama racun itu, kalau sampai kalah sama 4 mayat hidup ini. Apa nggak bikin malu guru besar? nggak mungkin kan? Nona tua ini ternyata juga bisa digoda. Hari ini kita benar-benar terbuka matanya. Ah, Cepat lakukan. Nona Bai, rambutmu sudah memutih, aku sudah tua, kita memang pasangan yang cocok, kenapa masih bertarung? Ternyata harta karun ada di sini. astaga. Bajingan kecil. Lonceng ini adalah warisan keluarga Bai. Sudah mengurung banyak pecundang di pesta pemilihan suami. Hari ini digunakan untuk mengurungmu. Kau mati di tempat yang tepat. Hei, wanita kejam, aku tidak anggapmu jelek, tapi kamu anggapku panjang umur. Tunggu aku keluar dari jam sial ini, aku akan mencium kamu di depan semua orang. Jam ini sudah menyimpan terlalu banyak orang bernasib buruk. Keluhan yang terkumpul di dalamnya. Seimbang dengan setengah tingkat kekuatan spiritual. Jika kamu bisa keluar dalam waktu 1 dupa. Aku anggap kamu lulus tahap pertama ini. Nyalakan dupa itu. Orang nakal kecil ini terlalu percaya diri. Lihat sekarang. Bukan hanya berubah menjadi orang tua lebih awal. Masih terjebak dalam lonceng jelek ini. Si kecil nakal ini terlalu percaya diri, bagus sekali. Bukan saja jadi tua lebih awal. Juga terjebak dalam lonceng jelek ini. Melawan Bai Feiyan, apa yang kamu harapkan? Nenek sihir tua ini sudah mencapai tingkat spiritual. Hanya seorang Master Realm Fusion yang bisa mengalahkannya di dunia ini. Kalau bukan karena para pria sialan ini, bagaimana dia bisa mencapai tingkat spiritual? Tingkat spiritual. Melatih jiwa hewan dan memperoleh kekuatan itu, Bai Feiyan mencapai tingkat spiritual. Orang-orang ini gegabah dan mencari kematian, berusaha keras untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasi mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan. Saat jam berputar, bajingan kecil itu kemungkinan besar sudah mati tanpa keraguan sedikit pun. HMPH, pantas saja kau menerima. Ah, Penjahat. Mengaku kalah sekarang, aku mungkin mempertimbangkan membiarkanmu keluar. Aku akan mengampuni nyawamu. Jika aku memohon ampun lalu pergi, bagaimana aku dapat menghadapi orang lain? Lagi pula, tuanku kejam. Kalau aku tidak memberinya pelajaran, dia mungkin akan mengulitiku hidup-hidup di 2 ujian berikutnya. Kok nggak ada suara lagi? Beneran mati nih. Dupa Nona Bai sudah habis. Buka pintu lonceng deh.
Ya ampun, dia masih hidup. Dia ternyata membunuh 4 dewa kematian. Aku nggak salah lihat kan, butuh tenaga dalam kuat, baru bisa berhasil. Wadu. Beneran tersembunyi banget ya. Bisa-bisanya menghancurkan harta keluarga Bai. Dia kok bisa balik jadi muda lagi? Ya ampun. Ternyata guru-guruku punya harta karun yang masing-masing bisa membantuku berlatih. Di balik musibah ada hikmahnya. Ternyata biasa saja. Nona Bai, setelah terpapar kadar lembab darimu, kenapa rasanya aku jadi segar kembali? Pendengaran tajam, penglihatan jelas, langsung awet muda? Itu mustahil. Lonceng harta keluarga Bai diwariskan 300 tahun. Bagaimana bisa kau hancurkan? Sebenarnya, kau berlatih di mana? Di mana latihan? Aku ini hanya pengemis yang mampir ke rumah Nona Bai. Mau enak-enak. Dasar preman kecil. Preman kecil mana bisa jadi orang suci? Tunggu saja. Masih ada 2 tantangan lagi. Aku akan membuatmu menyesal. Aduh. Yang paling aku sesali adalah tidak bawa Nona Bai masuk dan coba-coba berdekatan. Mungkin bisa keluar gadis cantik umur 28 tahun. Benar nggak? Ah, Kamu. Jangan senang dulu. Menang tipis di ronde pertama, pasti ada orang pintar di belakangmu. Tunggu saja. Ronde kedua ini, aku pasti akan membuat kamu dan orang pintarmu tidak ada tempat sembunyi. Aku penasaran. Nona Bai, bagaimana rencanamu menyiksa tunanganmu ini? HMPH. Nyalakan dupa kedua. Aturan sama untuk tahap kedua. Dalam waktu 1 dupa pecahkan teka-teki ini. Kalau tidak bisa, silakan keluar. Baik. Aku ingin lihat trik apa lagi yang bisa kau lakukan. Katakanlah. Kau sekarang sudah berada di tahap kedua. Apakah kamu tidak merasa aroma ini sangat istimewa? Tantangan ini adalah ilusi besar. Jika kamu tidak bisa keluar dari ilusi ini selama Kamu akan terjebak dalam ilusi ini, akhirnya menjadi gila. Panas banget. Sesak sekali, keluarkan saya. Keluarkan saya. dingin. Kemampuan kultivasi Bai Feiyan. Sungguh tak terduga. Bahkan ilusi besar juga berhasil dia ciptakan. Anak nakal ini sial sekali. Dengan usia semuda itu. Pasti tidak punya ketahanan melawan ilusi besar. Mana mungkin melawan tanpa kultivasi 5-60 tahun. Pantas saja. Biarkan dia menang kebetulan di ronde pertama. Biar dia tahu. Seorang preman kecil. Bagaimana bisa pamer di dunia kita yang berlatih? Bezar. Aduh, kepalaku nggak bisa dikendaliin. Hentikan perlawananmu. Ikut aku. Aku bawa kau ke surga kebahagiaan. Lewati sini dan kau tiba di surga kebahagiaan. Ayo. Ayo, sini. Sepertinya anak ini tamat. Dupa ini hampir habis. Dia masih belum sadar. Seumur hidupnya akan menjadi gila. Yang terakhir dibuat gila oleh Bai Feiyan. Bulan lalu sudah loncat dari tebing. Terlalu percaya diri, bermimpi ingin sesuatu yang tak mungkin. Seorang pengemis.
Melawan Bai Feiyan yang mencapai tingkat tinggi dalam latihan. HMPH, mati atau terluka parah. Semoga dia belajar dari pengalaman ini, dan tidak melakukan hal bodoh lagi. Ah. Wah, sangat cantik. Apa? Ini adalah Bai Feiyan. Bai Feiyan ternyata sangat cantik, ya Tuhan. Adu. Mengatakan dia adalah wanita tercantik di Longcheng tidak berlebihan. Bagaimana bisa wanita cantik seperti ini menyamar jadi nenek tua? Apakah aku sedang diilusi? Realitas menang. Kamu lulus. Kamu lulus. Nonabe. Anda tidak bisa curang. Kamu punya nyali. Setelah menembus ilusi saya, mari ke tingkat ketiga. Sebaiknya Anda Mengapa tuanku tidak memberitahuku? Tuanku sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Jika Anda menatap, saya akan mendiskualifikasi Anda dari Si kecil cantik. Kalau kamu cepat-cepat melepas topeng itu, pasti banyak yang datang untuk menikahimu. Kenapa menakut-nakuti orang tampil seram? dasar bajingan, urusanmu Hei, aku hampir jadi suamimu nih. Begitu aku menikahimu, semuanya jadi tanggunganku. Kamu harus membiasakan diri mulai sekarang. Kamu. Aku cuma mau semua orang tahu. Aku, Ye Xiaofan, sebaik apapun temperamenku, tidak akan membiarkan wanitaku memukulku di siang bolong. Selanjutnya, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Biar kau lihat kemampuan suamimu. Dasar mesum. Jangan harap. Mereka pewaris 4 keluarga besar di dunia spiritual dengan bakat luar biasa. Kekuatan spiritual mereka kuat. Tahap ketiga, mereka akan melawanmu. Jika kau bisa melewati tahap ini. Harus mengalahkan mereka berempat. Kenapa? Karena Bagaimana aku membiarkan istriku dikelilingi oleh banyak pecundang manja begitu? Camus. bajingan kecil, jangan kira beruntung melewati 2 ujianku dan merasa pasti menang. Mereka berempat. Murid terakhir dari Grandmaster tingkat Rongtian yang telah dilatih dengan teliti. Murid terakhir. Murid awal atau murid akhir, tingkat Rongtian, tidak peduli sekuat apa. Nada bicara besar sekali. Aku lihat kamu berdandan seperti pelayan, belajar teknik dari tuanmu, trik kuno lain, lalu memandang rendah dunia spiritual. Sungguh tidak tahu takut. Berempat adalah murid pribadi Grandmaster Alam Fusi Surgawi. Kita berempat tak tertandingi di kota naga. Dari mana asalmu, pengemis? Tahu apa itu alam fusi surgawi? Melihat wajah kalian yang sombong dan bodoh, apakah alam fusi surgawi benar-benar sulit untuk dikultivasikan? Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kita semua berstatus. Saya terlalu malas untuk berdebat dengan Anda. Saya akan memperlihatkannya kepada Orang bodoh yang sombong ini. Bagaimana tepatnya dia Benar? Itu hanya makanan pembuka. Nah, sekarang mari kutunjukkan apa yang kami punya. Putri sulung keluarga Bai berasal dari keluarga terpandang dan memiliki kemampuan luar biasa. Sementara kau, yang tak bernama dan lemah, berani-beraninya menginginkannya. Sepertinya kami benar-benar perlu memberimu pelajaran. Kalian berempat ini tampangnya memang bersih dan feminin. Belum tentu kamu bisa ngelawan aku. Masih mau buat aku ingat kejadian itu? Mimpi aja. Ye Xiaofan. Dulu nggak peduli cara kamu menang. Sekarang, tanding jujur lawan mereka berempat. Kalau mau nyerah, masih ada waktu. 4 keluarga besar itu siapa sih? Juga kamu, orang biasa, bisa lawan mereka? Nggak dengar apa Nona Bai ingetin kamu? Calon istriku ngingetin aku dengan baik. Kamu cemburu apa? Acara pemilihan pasangan semua penguasa dan keluarga berpengaruh di Longcheng berkumpul di sini. Bagaimana kau tiba-tiba muncul? Dasar bajingan kecil, mau cari masalah? Hadi-hadi, Dasar Barandalan Kessel, Kau mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada yang kau dapatkan.
Cukup bicaranya, biar aku tunjukkan kekuatan 4 keluarga besar Dragon City, formasi penyegel dewa 4 simbol. Adu. Kupikir mereka harus mengalahkan kita satu persatu, tapi keempat jagoan muda ini langsung melancarkan jurus mematikan. 4 simbol pemberian dewa adalah metode menjebak dan memukul anjing. Saat kekuatan spiritual dilepaskan, mereka tak mampu ditembus, ibarat pisau. Dan akhirnya, mereka yang terjebak mati mengenaskan. Aku pernah melihat mereka diseret keluar. Mereka sudah seperti kerangka. Anak ini mencari mati. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Anak muda, kami juga praktisi. Meskipun sebelumnya kau punya dendam terhadap kami, aku tak tega melihatmu mati mengenaskan di tempat. Mohon ampuni mereka dan akui kekalahanmu. Oh, Aku harus memohon. Bagaimana cara memohon agar mereka melepaskanku? Kenapa kamu takut? Aku ingin tahu bagaimana caranya memohon untuk mereka. Aku kasih tahu kamu. bersujud dan memberi 10 kali, baru aku pertimbangkan. 40 kali bersujud. Buatku, itu bukan tugas yang mustahil. Kenapa nggak bilang dari awal? Ternyata pengecut. Orang-orang. Bawa dia keliling lapangan, lalu aku bebaskan kamu. Saat dia keliling lapangan. Aku bebaskan kamu. Adu. Seriusan nih, kalau aku beneran ngelakuin ini, kamu yakin bakal ngelepasin aku? Kalau dia gak ngelepasin kamu, aku bakal ngelepasin. Tapi syaratnya, harus. Kayaknya, Wu Xiao lebih baik dari yang kubayangin. Santai aja, aku pasti bakal bikin kamu puas. Gimana dengan Han Xiao? Nyerang orang level rendah kayak kamu, bukan kehendakku juga. Kalau kamu rela sendiri, Tampar diri 10 kali, bisa ngelepasin kamu. Oh, tampaknya permintaan kalian gak terlalu berlebihan. Gini deh, aku bakal memenuhi satu-satu keinginan kalian. Mari kita damai, ya. Yes ya Ovan, kalau kamu sudah bertekad untuk meminta maaf pada mereka, itu berarti kamu menyerah dari persaingan. Pikirkan baik-baik, ya. Kapan aku bilang aku menyerah? Hahaha. Empat keluarga besar, lalu kenapa? Latihan hebat. Lalu kenapa otak kalian tidak berfungsi bahkan nenek moyang tidak ada gunanya? Yes ya Ovan. Formasi 4 elemen ini hanya bisa dibangun oleh kerja sama 4 keluarga besar menyerap kekuatan Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise mengintegrasikan energi spiritual alam. Bisa menghalangi gerakanmu menyerap energi spiritual semua kultivator di sini untuk menyerangmu. Jika diserang oleh energi dalam formasi, kamu akan menjadi kerangka menakutkan. Sarankan berpikir hati-hati agar tidak mengorbankan diri. Kedengarannya hebat ya sayang, apakah kamu khawatir kan? Kalian sudah selesai persiapannya hanya ini, 4 orang. Formasi sederhana membutuhkan cara sederhana untuk menghancurkannya. Lihat ini. Apa? Menghancurkan formasi penyegel dewa 4 simbol dari 4 keluarga besar dengan satu gerakan. Siapakah sebenarnya? Semua kultivator di kota naga ada di sini. Bocah ini pasti menggunakan semacam sihir. Siapa yang peduli apakah itu setan atau bukan? Saya kira saya telah menembus formasi itu. Aneh. Murid elit dari 4 keluarga besar, patuhi perintahku. Penyebaran. Astaga, apakah menggunakan taktik gelombang manusia? Permisi. Tadi itu kelalaian kami. Sekarang biar aku tunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Anak ini. Mengandalkan cara kotor untuk menembus 2 lapis. Manaminquin dia Seoran Pemuja. Menurutku dia perlu diberi pelajaran yang baik. Kamu yi. Kali ini. Kalau kamu masih pakai cara licik dan trik nakalmu, meskipun kamu lolos 3 ujian. Menikahi Nona Bai, kamu tetap akan dihina dan dicemooh. Baiklah. Karena semua sangat menantikan aku unjuk kebolehan, jadi aku tidak akan menyembunyikannya lagi.
Hari ini akan kutunjukkan kekuatan spiritual dari tingkat Rong Tian. Baiklah. Karena semua sangat menantikan unjuk kebolehan, jadi tidak akan menyembunyikannya lagi. Hari ini akan kutunjukkan kekuatan spiritual dari tingkat Rong Tian. Apa? Rong Tian? Ah, Ngomong apa sih? Belum lagi kesempatan mencapai tingkat Rong Tian. Meskipun kamu mencapainya, itu tidak berguna di bawah pengepungan formasi 4 dewa elemen kami. Kenapa tidak berguna? HMPH. Terlihat kamu bukan seorang praktisi. Bahkan ini pun tidak tahu. Formasi 4 dewa elemen ini menyerap energi dari langit, bumi, dan manusia, termasuk milikmu. Berapa banyak energimu? Formasi ini bisa menyerap sebanyak itu. Mungkin bagi orang lain seperti itu, tapi bagi saya belum tentu. Karena saya ini produk palsu. Fungsi pertama. Menekan kekuatan spiritualku. Tidak bisa menggunakannya, apalagi kalian menyerapnya. Tidak mungkin. Tertekan. Haha, tidak ada artinya, pakai gelang jelek saja lalu bilang ditekan. Ahahaha. Ah, aku juga tidak mau begitu. Jadi kekuatan spiritual tidak bisa digunakan. Hanya bisa menggunakan kekuatan batin. Aku dengar, kekuatan batin ini bukanlah sesuatu yang bisa diserap dengan formasi atau taktik keramaian semata. Bukan begitu? Aduh. Sebut energi spiritual atau kekuatan dalam. Selama bisa mengalahkan kalian, itu kekuatan bagus. Ah, Hahaha, saya ingin lihat. Apakah kekuatan dalammu bisa menahan kekuatan spiritual dari kita semua? Haha, masih mau ulangi trik lama. Kamitidak akan tertipulagie. lalu, bisakah kamu tebak bagaimana saya akan menghancurkan formasi ini? Trikmu itu semua orang sudah tahu. Saya sarankan kamu berhenti berkeliaran seperti monyet. Hahaha. Ah, hebat sekali. Anak ini benar-benar punya tenaga dalam. Dia mampu menahan serangan kami lama. Apa yang aneh, energi spiritual kita bersirkulasi terus, sementara energi internalnya segera terkuras. Dia akan menyesalinya nanti. Mengapa mereka menggunakan metode ini untuk melawan kita? Itu benar. Ketika energi internalnya habis, Meridian tubuh akan pecah, menyebabkan kematian. Cara kematiannya akan sangat mengerikan. Kau membuatku takut. Ini meridian, kau pikir bisa meledak dan mati? Seandainya Limau Mau di sini, dia bisa mencambukku beberapa kali dengan cambuk emasnya. Tampaknya anak ini tidak yakin. Saudara-saudara, berikanlah seluruh kemampuan. Kirim anak ini ke surga. Kakhan, anak ini licik. Jika lama berhadapan, khawatir dia akan membuat tipuan lagi. Bagaimana kalau kita Tetap bertahan. Kita serang dari berbagai arah. Rencana licik. Lakukan seperti itu, semua murid maju. Ini salahmu sendiri, jadi babi panggang. Ah, Angin datang. Tenaga dalamnya kuat sekali. Belum pernah lihat dunia. Wu Xiao. Langkah selanjutnya mungkin terbangkan pasir dan batu ya? Ye Xiao. Jangan terlalu sombong. Para murid, dengarkan aku. Formasi 4 gajah, susun ulang formasi. Tak ada yang beritahu aku level 3 itu mode tak berujung. Kamu curang ya? Jadi suamiku, kamu harus ikuti aturanku. Kurangi omong kosong. Bersiaplah Hei kamu. Lihat cepat. Kenapa masih ditanya? Akhirnya dia tidak bisa tahan kekuatan 4 gajah formasi dewa. Dia pikir bisa menghancurkan kekuatan spiritual dari banyak murid elit ini.
Mimpi di siang bolong. Aku merasakan kekuatan spiritual tersembunyi. Sedang berputar dalam tubuh. Ingin menerobos meridian. Sepertinya terlalu tertekan oleh gelang. Tidak bisa. Aku harus tenang. Panduan kekuatan spiritual dilepaskan. Hantam mereka. Bukan malah aku yang dihantam. HMPH, bajingan kecil. Kosebeknya Mangaku Kala. Kalau kau menyerah, Nona Bai. Masih mungkin menghentikan mereka. Memaafkanmu seperti memaafkan anjing. Kamulah anjing, keluargamu anjing. Kalau mau menyerah, kamu aja. Aku tidak akan menyerah. Jangan keras kepala seperti bebek mati. Kalau kamu memaksa, kamu akan menjadi arwah tak berarti. Kalau kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. Demi menikahimu. Saya tidak takut mati. Takut hal sepele. Kalau begitu, mati. Maaf ikut campur. Terima kasih, Nyonya. Aku mengerti maksud baikmu. Di ambang kematian, masih tidak tahu menyesal. Masih berani bicara omongku. Menggoda Nona Bai. Akan kubuat kamu tak bisa dikuburkan. Silakan datang. Saya semakin kuat menghadapi tantangan. Cepat atau lambat aku akan jadi master hebat. Hahaha. Tidak tahu malu? Sudah hampir mati masih berhayal jadi master. Kalau dia mau jadi master, Kita kabulkan saja keinginannya. di alam baka saja. Kalau bukan karena kamu hampir mati, aku ingin berteman denganmu. Sayangnya, kamu terlalu sombong. Hahaha. Aku umumkan tantangan Ye Xiaofan. Itu tidak mungkin. Di bawah formasi 4 elemen yang dipimpin murid-murid 4 keluarga besar, tak ada yang selamat. Bagaimana kau Beruntung karena bencana. Tak kusangka produk palsu ini bisa terlepas dari tanganku begitu saja. Guru besagt kita juga tidak tahu. produk palsu? Maksudnya apa? Gravitasi universal. Pecah langit, pecah langit. Ini dia pecah langit legendaris. Ini pertama kalinya saya melihat. Kali ini, apakah saya berhasil memecahkan formasi? Ya Tuhan, kekuatan spiritualnya benar-benar kuat. Memecahkan formasi segel 4 elemen. Tingkat pelatihan spiritualnya Telah melampaui semua orang di sini. Mungkin sudah mencapai tingkat menyatu dengan langit? Istriku yang baik, kamu memang punya mata tajam, bisa lihat kebolehan suamimu. Bagaimana, mau menikah denganku? Tidak mungkin. Hanya tingkat Mahaguru. yang mungkin melawan pilar surga. Bagaimana Lebih hebat dari Mahaguru. mungkinkah bocah ini? Menggunakan tipu muslihat. Aku tidak percaya. Di dunia saat Belum pernah muncul. master tingkat tertinggi di alam. Ini adalah cita-cita tertinggi. Bagi semua ali spiritual. Mana mankin handicapé au lemu. Aku juga tidak percaya. Nona Bai, main satu ronde lagi, Kalau mau, kamu saja. Aku sudah mau menikah, bagaimana calon istri? Ada lagi mau katakan? Terimalah aku sebagai suamimu. Baik. Aku Bai Feiyan, janji harus ditepati. Jika kau lewati 3 rintangan ini, kelak akan jadi menantu terhormat di keluargaku. Tunggu. Nyonya, kenapa tidak ajak aku masuk? Masuknya mudah, tapi kau harus lewati ujianku dulu. Masuknya mudah, tapi harus lewati ujianku dulu. Kau belum selesai juga. Aku lihat, kenapa kau ini tidak bisa dipercaya.
Jelas tadi bilang lewat 3 rintangan, bisa jadi menantu keluarga baik, kenapa sekarang ingkar? Menjadi menantu keluarga baik dan suamiku adalah dua hal berbeda. So puitis. Apa bedanya? Menjadi menantu keluarga baik hanya perlu memenuhi standar keluarga baik, tapi aku belum tentu setuju. Kalau begitu, beritahu aku, bagaimana menaklukkanmu? Untuk jadi suamiku, dia harus seseorang yang benar-benar aku kagumi dan hormati. Menurutmu ada bedanya enggak? HMPH, kamu ini wanita yang bisa bicara so puitis namun terdengar masuk akal. Maukah kamu menerima tantangan ini? Benar juga, menaklukkan dirimu itu mudah, yang sulit itu menaklukkan hatimu. Baru kamu bisa dengan ikhlas mengikutiku, daripada kamu ikut dengan setengah hati. Suatu saat kamu mengkhianatiku. Kamu jangan Ngomong sembarangan, kalau nggak buat kamu ikhlas ikut aku. Siapa tahu suatu hari nanti saat aku tidur, kamu panggil 4 pria tampan itu buat bunuh aku. Jangan sembarangan ngomong, mereka bangsawan dari 4 keluarga besar, nggak seperti yang kamu pikir. Baru saja di pesta, 4 pria tampan itu bukan pengikutmu yang bersatu melawan suamimu ini? HMPH, baru saja di pesta, 4 pria tampan itu bukan pengikutmu yang bersatu melawan suamimu ini? Kamu kalau kuat. Bahkan jika 400 pria tampan mengincar, kamu tetap bisa tidur nyenyak. Benar kan? Bagus, sayang. Kamu ternyata bisa memancingku. Oke, mari kita lanjutkan. Cepat main, biar tidak ketinggalan. Waktu untuk malam pertama kita. Tadi menyadari kamu menggunakan mantra energi dari alam Rongtian. Bolehkah bertanya tentang itu? Kalau mau, ya. Tidak susah kok. Setelah kita menikah, yang kamu punya adalah milikku, begitu juga sebaliknya. Kalau energi bisa dipindahkan, aku akan memberimu semuanya. Tak perlu semuanya juga, aku hanya ingin berdiskusi denganmu. Sebelumnya 3 babak itu aku yang mulai. Kali ini giliranmu. Baiklah. Kakak besar, kamu pasti capek banget buat ngelawan anak ini, ya? Yang paling capek aku, semua obat mujarab, bius, dan halusinasi udah ku keluarin. Coba bilang, Siapa sangka anak ini sekeras ini? Xiao Shua, rupanya kemampuanmu meracik belum sempurna ya? Bukan racikku yang belum sempurna, tapi anak ini terlalu sempurna menetralkan racun. kakak kedua, kemampuannya menghilangkan racun bisa lebih hebat darimu. Dalam hal ini, aku dan kakak pertama sama sekali tidak mengerti. Gadis bodoh, guru dulu hanya ajariku buat racun, tidak pernah mengajari menghilangkan racun. Bagaimana guru bisa tidak dapat diandalkan? Sebenarnya dulu guru berencana mengajari Xiao Shuang cara menghilangkan racun. Tapi belum mulai, sesuatu sudah terjadi. Sesuatu itu, aku tahu. Oke, sekarang jangan bicarakan dulu. Anak ini meskipun tampak muda, tapi kekuatan spiritualnya sangat mengerikan. Setidaknya, Tingkat kedua dari penggabungan, saat ini, belum ada Grandmaster yang bisa setara dengannya. Orang ini dari mana? itu aku. Aku yang menemukannya di jalan. Itu aku. Aku menemukannya di jalan. Apa? Menemukannya di jalan. Kamu tidak tahu kakak senior, anak ini melihatku ingin mengambil keuntungan. Aku berpikir untuk membawanya pulang dan memberinya pelajaran. Kamu bilang dia mengambil darimu. Mungkin dia mengincar harta karunmu. Betul, aku curiga, dia datang untuk kristal darah neonku ini. Selain itu, sekarang dia terpengaruh kilauan kristal darah neonku. Aku hampir membunuhnya, tapi setelah beberapa saat dia kembali segar. 3 harta kita ini hanya akan mendapatkan kekuatan tambahan saat bertemu sesama murid. Kakek senior, Saat melewati 3 ujian dengannya, kamu juga menyadarinya kan? Betul. Kelihatannya Ye Xiaofan ini ada hubungannya dengan perguruan kita. Menurutmu, dia dikirim oleh guru? Kita harus segera menyelesaikannya. Kucing, jangan bunuh orang. Kasus ini belum diselidiki, jadi jangan gegabah. Untungnya, Xiao Shua membubuhkan ramuan tidur terbaik pada pedang, ramuan dikembangkan guru bertahun lalu. Kalau tidak, kami bertiga. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan anak ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Kita, para praktisi spiritual, seharusnya tidak membunuh orang sembarangan. Kurasa kita harus melumpuhkan kakinya. Dengan cara ini, dia tidak akan melanggar peraturan, dan dia tidak akan melarikan diri. Sebaiknya kita lumpuhkan saja kakinya. Dia tidak akan melanggar peraturan atau melarikan diri. Betul sekali. Jika meridian dalam tubuh seorang kultivator putus, maka kekuatannya akan hilang. Kakak senior, caramu ini hebat, tapi tidak baik, ada risiko. Menurutku, Harusnya potong semua anggota tubuhnya, jadi pasti aman. aku akan ambil pisau. Aku bantu sterilkan pisaunya. Aku harus beritahu, acara pemilihan pengantin ini harus rekrut baru lagi. Oh ibuku. Apa guru besar ajarkan gadis bandit? Pantas bisa mencuri dan kabur. Aduh. Untung saja kekuatan spiritual sesepuh tidak sekuat milikku. Jadi obat biusnya tidak berpengaruh padaku. Tidak. Tidak bisa, aku janji pada sesepuh untuk membawa mereka kembali. Kalau tidak mengendalikan mereka, sesepuh akan dalam bahaya. Jangan putuskan lenganku, aku akan mengaku. Baiklah, Ternyata semua yang aku didengar olehmu. Benar, hari ini apapun yang kau coba lakukan, kau harus mati. Tunggu sebentar, apa yang mau kau lakukan sebenarnya? Oh, 3 guru terhormat. Kita sesama murid. Aku juga tidak tahan dengan tekanan guru besar, jadi lari dari gunung. Kebetulan bertemu dengan guru Li. Apa? Kau juga dikirim oleh guru? Lihat terburu-burunya dirimu, tidak mengerti ucapan. Tidak tahan tekanan guru, melarikan diri dari gunung. Entah kenapa aku tidak terlalu percaya. Hai Guru Jiang, walaupun ini pertama kalinya kita bertemu, tapi menurutku Anda orang yang sangat baik hati, sangat berempati, dan penuh belas kasih. Bella Kazi, maaf, saya tidak punya. Bicaralah, Bagaimana dia menindas? kalau berani asal bicara. Aku akan menjadikanmu manusia, Guru sering memukul dan memarahiku. Kemampuanmu sebesar itu, walau guru memukul memarahimu, tetap tidak akan banyak darimu. Di puncak gunung, aku menemukan rahasia besar guru. Kemudian dia memberiku gelang menekan kekuatan spiritual, tapi aku menemukan. Buatku nggak ada gunanya, rahasia besar. Rahasia besar. Jangan lihat aku seperti itu, lagi pula aku nggak bisa balik ke gunung. Sudahlah, ketemu kalian semua, kita jalani hari-hari barengnya. Kakak senior, nggak nyangka dia juga malang sekali. Gimana kalau kita terima dia aja? Sepertinya dia nggak berbohong. Lagi pula, dia punya kekuatan luar biasa, jadi dia bisa melindungi kita. Betul, belakangan ini ada banyak orang misterius yang diam-diam mengikuti kita. Gimana kalau dia kita jadikan pengawal? Pertunangan harus dibatalkan. Meski usia kita tak berbeda jauh, bagaimana bisa aku menikahi guru? Itu melanggar aturan. Bagus, kamu paham. Mulai sekarang, ikutlah dengan kami. Ayah guru Li ulang tahun hari ini. Biarkan aku beli hadiah. Bos. Di sini tidak jual asuransi. Ya ampun, Melayani orang kaya. Hei, kenapa penjual asuransi? Kita mau berdagang atau tidak? Saya Memandang rendah orang lain? Dari mana tahu? Saya tidak mampu beli barang kalian. Lihat diri kamu ini, pulang jual asuransi. Manajer besar keluarga kami. Datang ke sini mau pilih beberapa barang yang menarik, salahnya apa? Ini semua barang berharga. Kira ini pasar tradisional. Pergi. Aku bisa beli barang di sini. Apakah kamu tidak akan mengusirku? Kalau kamu bisa beli, Barang termurah kita, aku tidak akan usir kamu. bagaimana? Murah itu kualitasnya tidak baik, kalau beli aku mau yang paling mahal. Baik. Kamu datang. Ini adalah paling berharga di toko kami.
Seharga 90 juta. Kamu membelinya, aku benar-benar terkesan. Sales asuransi ini ingin membodohi orang. Tapi malah dia yang dibodohi orang. Barang berharga ini, orang biasa tidak berani menyentuhnya. Tapi orang ini membeli yang paling mahal. Toko ini sudah buka hampir 3 generasi. Barang berharga mereka bukan untuk orang biasa yang bisa membelinya. Kenapa diam? Kamu mau bayar tunai, kartu, atau cek? Jangan bilang cek kamu simpan di antara dokumen asuransimu. Hahaha, kamu lucu. Kamu bilang barang ini harganya 90 juta. Kamu bilang barang ini harganya 90 juta. Gimana? Apa kamu masih mau nawar? Maaf kalau saya jujur. Kasih diskon 50%. Seumur hidup nggak sanggup beli. Jangan bilang diskon 50%, ini barang bahkan nggak seharga 5.000. Kamu bilang apa? Saya bilang. Barang kualitas. Ditambah biaya kerja keras, paling mahal cuma 2.000. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang ini barang berkualitas. Ini adalah barang yang bos kami pribadi kumpulkan. Diapunia Pangalaman Bertintin dalam industri ini, pakar Yang Berpangalaman. Bagaimana mungkin bisa salah lihat? Anak muda. Kalau tak mampu beli, pergi. Jangan menghina. Toko ini bangga dengan kualitas barang. Ati-ati Kenapucul. Betul. Bos kita akan segera datang. Kalau kamu bicara omong kosong di... Hati-hati bos kita suruh orang memukulmu. Aku berkata jujur juga bakal dipukuli ya. Ini memang barang bagus. Kalau bukan, aku ganti kamu 9 juta. Wah, semua orang lia, jadi saksi. Nanti bos kita datang, wajahnya dipermalukan. Anak muda, pemilik toko ini. Ahli barang antik nomor 1 di Longcheng, keturunan kaya. Latar belakangnya luas. Sarankan segera minta maaf. Jean-Gon Karim Azaladis. Ahli barang antik pertama baru bisa membeli barang itu, hitungan apa ahli itu? Aku mendengar seseorang bilang aku hitungan apa ahli itu. Kenapa? Ahli punya dendam sama kamu ya. Bos, akhirnya Anda datang. Ada orang yang merusak tempat kita. Dia omong kosong. Dia bilang harta karun toko kita itu palsu. Hei, kamu habis sudah. Berani omong kosong. Bos kami akan membuat kamu tahu akibat menantangnya. Jika aku bisa membuktikan barang ini palsu, kamu harus penuhi janjimu dan sujud padaku. Mimpi saja bos kita itu orangnya dia. Berlutut. Apakah kamu Bos membuatmu berlutut. Anda mencoreng reputasi toko kami. Kaulah yang mencoreng reputasiku. Berlututlah pada pemuda ini. Apa? Bos, Koberkanda. Pria muda ini. Matamu tajam sekali, ini benar-benar barang berkualitas tinggi. Aku menyimpan barang aslinya di rumah, dan demi alasan keamanan, aku tidak memberitahu staf toko. Aku tidak menyangka akan seheboh ini. Apa? Karena itu, Ini benar-benar produk ajaib. selama ini kamu belajar denganku, tapi masih kalah dengan adik ini, sekali lihat saja. Kamu pergi saja, hari ini aku bayar gajimu. Bos, aku salah. Jangan pecat aku. Aku takkan merendahkan orang lagi, pergi. Hei, bos, cukup beri dia pelajaran saja. Kenapa harus pecat dia? Lagi pula aku hanya main-main ke sini hari ini. Adik, apakah Anda tertarik untuk bekerja di toko saya? Saat saya tidak ada, Anda bisa bantu lihat-lihat. Adik, apakah Anda tertarik untuk bekerja di toko saya? Saat saya tidak ada, bisa bantu lihat-lihat. Saya sendiri juga kerja. Saya tidak ingin ambil pekerjaan lain, apalagi hari ini saya hanya membantu majikan memilih hadiah ulang tahun. Kerja tidak perlu. Hei, saudara muda. Haha, hari ini. Untuk pertama kalinya, pilih saja sembarang barang. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan dari saya. Di masa depan. Berilah petunjuk 1-2. Benarkah? Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Saya mau yang ini. Hehe. Kalung giok ini sudah lama dipajang dan belum terjual. Kenapa kamu memilihnya? Hei bos, berapa kamu mau jual ini padaku? Haha. Biar saya uji dulu kenapa kamu tertarik dengan giok ini.
Kalung giok ini. Meski tidak bisa dijual mahal, bukan berarti tidak berharga. Jeli. Kamu benar? Batu giok ini aku berikan padamu. Mari kita berteman. Haha. Benar-benar benda berharga. Tidak bisa, bos. Saya tidak bisa menerima begitu saja. Saya akan membayar. Di siang hari bolong. Masih ada yang berani merampok. Perampokan. Ini adalah harta karun kami di Beiming Men yang hilang 20 tahun lalu. Benar, kalian berdua adalah pencuri. Saya benar-benar tidak tahu. Kalung giok ini saya dapat dari seorang pengemis 15 tahun lalu. Bagaimana saya tahu itu adalah harta berharga dari kelompokmu? Hehehe. Kamu tidak tahu. Dia tahu. Ibumu tidak pernah mengajarkanmu untuk tidak menunjuk orang lain? Kenapa kalau saya menunjuk kamu? Saya justru memberitahumu, berikan barang itu padaku hari ini. Baru akan saya bebaskan kamu. Semua orang. Aku sama sekali tidak tahu hubungan jimat ini dengan pihakmu, tapi hanya mengandalkan mulutmu untuk mengambilnya itu tidak mungkin. Aduh. Kenapa? Apa yang kamu mau lakukan sekarang? Saudaraku. Jangan kari masalah denken mereka. Gerbang Beiming di Kota Naga adalah kelompok yang kuat. Jika kau buat mereka marah, takutnya di Kota Naga susah untuk bertahan. Hari ini aku keluar untuk jalan-jalan. Tidak ingin mencari masalah dengan orang lain. Hehehe, enak. Kamu takut? Hahaha. Kamu takut? Hahaha. Hehe, enak. Kamu takut? Hahaha. Adik kecilku sudah menyerah, embok ya, berikan dia kesempatan. Kamu itu siapa berani-berani halangi urusan kami dari Beiming Men? Apa itu Beiming Men berani buat onar di jalan? Wah. Kau mau apa? Ada apa? Xiaofan sur Ubeliadia, Sudakeluar Searian, Sekaran Maladisini. Guru, penjahat ini berbuat onar di toko. Awalnya aku ingin memberinya pelajaran, tapi ajaran guru melarangku untuk sembarangan menunjukkan kemampuan di luar. Penjahat. Saudara ini terlihat rapi dan berwibawa. Mana manquin diapanja? Hahaha. Wanita cantik benar sekali. Aku cuma mau mengambil barang hilang dari perguruan kami. Bagaimana bisa jadi penjahat? Kalau kau yang bilang, boleh dihajar deh. Wanita cantik, kau kenapa berubah sikap lebih cepat dari membalikkan buku? Aku selalu begini kok. Dengar tuh, guruku. Boleh saya hajar kamu bajingan ini, hei anak muda. Sudah terlalu baik padamu. Shui Xiaofan. Kamu jagoan. Kalau kalah nanti, kabur. Jangan dipaksain. Hahaha lihat, bahkan cewek cantik ini bisa lihat itu, ya? Santai aja, guru. Menghadapi preman jalanan seperti ini, juga kewajiban kita yang berlatih. Ayo. Anak muda, aku tak takut padamu. Eini, Takada Uruzan Laji Samakita. Kami pergi duluan. Ini adalah teknik rahasia khusus dari utara, pukulan dingin. Siapapun yang terkena anginnya, Akan diserang oleh hawa dingin. yang tidak hilang selama 10 tahun. Cuma segitu dinginnya, masih disebut pukulan dingin? Dingin yang katanya tidak hilang 10 tahun? Jangan sombong, jangan remehkan kami. Pukulan dingin ini sangat berbahaya. Sejujurnya, siapapun yang berlatih, kalau terkena angin dari pukulan dingin ini, Akan kehilangan banyak energi spiritual. jujur saja padamu. Setiap praktisi yang terkena angin palem beku milikku, kekuatan spiritualnya akan berkurang drastis. Benarkah? Tapi kenapa aku merasa angin kecilmu hanya membuatku sedikit dingin, tidak lebih? Jangan sombong, bocah. Cobalah terima satu pukulanku lagi. Ha. Ini tidak mungkin. Terima kasih, guru, atas bantuannya.
Le prochain Kala, a pas eu Bingania dans Gant Aku? Kalau bukan karena guru memberikan sesuatu padanya, mungkin kekuatan bertarungku benar-benar bisa dikalahkan olehnya. APA? Raccoon. Aku tidak makan apapun, dasar bodoh. Meracuni yang hebat tidak akan menaruh racun di makanan atau air, itu terlalu mencolok dan bodoh. Oh. Aku ingin tahu bagaimana caranya aku bisa diracuni. Guruku adalah pakar racun kelas 1, pasti dia tidak akan menggunakan cara bodoh seperti itu, dia adalah ahli dalam racuni. Jangan bicara omong kosong, cepat katakan. Saat kamu mengingini kecantikan guruku, dia sudah meracuni kamu. Saat kamu mengingini kecantikan guruku, dia sudah meracuni kamu. Hei, kakak ini tampaknya sangat berwibawa, bagaimana bisa dia jadi penjahat? Ah, Kalian berdua guru dan murid sangat licik. Licik. Sebenarnya yang licik itu kamu, di siang bolong merampas barang orang lain, itu tidak licik? Xia Ovan, jangan buang waktu, pesta ulang tahun segera mulai, ayo naik mobil, guru menunggu di mobil. Izinkan saya bersulang untuk kalian. Selamat datang di pesta ulang tahun ayah saya. Miss Lee Berkanda. Ayahmu adalah saudara paling berpengaruh di dunia bisnis Dragon City. Sebagai adik-adik. Hari ini kami harus datang memberikan hadiah, benar sekali. Bahkan 4 keluarga besar mengirimkan hadiah selamat. Kami bisa datang ke pesta ulang tahun Liga. Benar-benar suatu kehormatan. Keluarga Han, Peng, Wu, dan Jiang. Selama Kepada Tuan Lee, Berlin Paumur, Panjandan Kemakmuran. Selamat kepada Tuan Lee, Berlin pa umur Panyang den Kemakmuran. Aha salmat datang, salmat datang. Ok. Ah, ok. Ketua keluarga Lee. Ketua keluarga Lee. Apakah sakit kepala MU kambuh lagi? Bukan aku bilangnya. Kepala keluarga Lee tidak lebih baik. Sakit kepalanya ini sudah jadi penyakit lama, bertahun-tahun. Tidak tahu berapa banyak dokter dia temui, tetapi tetap tidak membaik. Dengar-dengar dokter terbaik di kota Long, Dr. Huang sangat piawai. Dengan pengaruh keluarga Lee. Memanggil Dr. Huang. Aku rasa pasti bisa menyembuhkan penyakitnya. Penyakit seperti ini membuat dia cukup menderita. Berikan padaku. Panggilkan Dr. Huang untuk saya. Kenapa masih bengong? Cepat panggil Dr. Huang. Hei, guru. Anda begitu ahli dalam ramu obat bius, kenapa tidak bantu juga mengobati Tuan Lee? Saya hanya bisa meracuni, tidak bisa menyembuhkan. Dr. Huang sudah datang. Tuan Lee Tertolong. Dr. Huang, tolong periksa ayahku, apakah sakit kepalanya masih bisa disembuhkan? Penyakit ini datang dengan tiba-tiba. Dan ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pak Huang, saya juga sudah tidak bisa apa-apa. Apa maksud Anda Dr. Huang? Lalu siapa yang bisa menyelamatkan ayah saya? Penyakit Tuan Lee. Bahkan saya tidak bisa menyembuhkannya. Tak ada yang bisa dilakukan di Longcheng sekarang. Lalu bagaimana ini, Dr. Huang? Saya sarankan Nona Lee, habiskan lebih banyak waktu dengan ayah Anda. Persiapkan urusan akhir di rumah. Kehen. Pesta ulang tahun berubah menjadi upacara pemakaman keluarga Lee. Apa mesti begini? Dr. Huang adalah tabib terkenal di kota Long, menyelamatkan dari ambang maut. Katanya kepala keluarga Lee tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan. Betul sekali. Diamlah. Dr. Huang. Selama kau bisa menyembuhkan sakit kepala ayahku, semua harta berharga keluarga Lee akan menjadi milikmu. Siapa bilang tidak bisa disembuhkan? Tuan Lee jelas bisa diselamatkan. Tuan Lee jelas bisa diselamatkan. Bapak yang muda ini. Jika Tuan Lee bisa disembuhkan, tidak diberi uang pun aku akan tetap menyelamatkannya.
Aku, Wang. Berani di depan keluarga besar Kota Long. Menampar diri sendiri. Menjatuhkan reputasi sendiri. Apa yang ayah lakukan? Ayah, sadar, ayah. Ayah, jangan mati, ayah. Xiao Fan, jangan membuat kekacauan. Un tuc ménarique pération wanita quantique, Berani sekali menyombong. Bahkan berani menantang Dr. Huang. Jangan kira sedikit keterampilan. Berani mengkritik Dr. Huang. Semua adalah praktisi, menguasai sedikit keterampilan medis adalah biasa di Longcheng. Tidak ada berani pamer di depan Dr. Huang. Kamu pikir kamu siapa? Jika bertanya kepada saya, komunitas kultivasi Dragon City seharusnya menendang pengemis kecil ini keluar. Untuk menghindari rusaknya reputasi komunitas budidaya Kota Naga kami. Komunitas kultivasi kita di Dragon City harus mengusir pengemis kecil ini. Untuk menghindari rusaknya reputasi komunitas budidaya Kota Naga. Hei, bukan teman-teman. Mengapa kalian bereaksi begitu keras? Mereka takut aku menyembuhkan kepala keluarga Li. Atau apa itu? Kaum muda. Kau bodoh dan sombong. Aku malas berdebat. Lebih baik kamu pergi. Daripada menimbulkan amarah orang banyak. Aku tak bisa menjamin keselamatanmu. Aneh sekali, hanya sakit kepala sederhana. Kamu dokter terkenal dari negeri naga, tak bisa sembuh. Tidak takut menimbulkan amarah? Aku hanya bilang bisa sembuhkan, tapi kena amarah, lucu sekali haha. Kamu. Aku telah lama berpraktik pengobatan. Aku sudah menyembuhkan lebih banyak penyakit daripada makanan yang kamu makan. Kamu anak kecil belum dewasa, nakal. Berani-beraninya meragukan kemampuanku jadi tabib. Kamu. Aku sudah lama berpraktik sebagai tabib. Menyembuhkan lebih banyak penyakit daripada jumlah makanan. Kamu cuma anak belum dewasa, nakal. Berani meragukan kemampuanku jadi tabib, kenapa meragukan? Emas murni tidak takut dibakar. Ayo sembuhkan dia sekarang maka aku tidak akan meragukanmu. Setelah Xiao Fan. Kamu baru datang belum tahu kehebatan Dr. Huang. Di antara kita yang Semua kagum pada Dr. Huang. memang tak ada yang menyainginya. Jika Dr. Huang bilang meninggal jam 3. Yama tak berani menahannya sampai Bagaimana jika aku bilang aku bisa menahannya? Kalau kamu bisa menahannya, hari ini aku akan berlutut di depan semua orang dan memberi hormat 3 kali. Mulai sekarang aku tak akan berpraktek lagi dan memberikan gelar dokter terbaik di Kota Naga ini padamu. Baik, itu yang kamu bilang. Penggu. Nona Li, jangan dengarkan omongan bocah nakal ini. Anak ini tidak dikenal di dunia pelatihan. Sekarang kalau merawat penyakit Tuan Li tapi gagal, dia yang malu, tidak ada yang peduli. Tapi bagi keluarga Li itu penghinaan. Kalau begitu, menurutmu harus bagaimana? Saya sudah mengirim seseorang menggunakan helikopter ke Jiang City untuk mengambil pil penyelamat keluarga Feng. Akan segera tiba. Apa memang pil penyelamat keluarga Feng bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Ah, kata Dr. Huang penyakit ini tidak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Pil itu bisa membuat Tuan Li sadar sementara. Kalau ada yang mau kamu katakan padanya, cepat katakan. Apa? Ayah? Ayah, bangunlah. Ayah, jangan mati, ayah. Obat sudah diambil. Obat sudah diambil. Cepat. Syukurlah. Kepala keluarga Li punya kesempatan. Untuk jelaskan pada putrinya. Kalau tidak, sangat disayangkan. Pil nyawa keluarga Feng adalah obat dewa. Orang sekarat bisa diselamatkan. Bilang beberapa kata lagi, Ini bukan orang dekat. Obat sebaik ini tidak disimpan sendiri. Bagaimana mungkin rela memberikannya? Kamu tidak bisa melihat ini? Kewibawaan dan posisi keluarga Feng dan Li bukan sehari 2 hari. keluarga Li dalam kondisi berbahaya. Yang paling dia khawatirkan adalah putrinya. Kalau kepala keluarga Li memberikan kata penentu, menjodohkan putrinya dengan keluarga Feng. Jika kepala keluarga Li mau bicara resmi, menjodohkan putrinya dengan keluarga Feng. Oh begitu ternyata. Sepertinya kali ini Tuan Muda Feng akan mendapatkan banyak untung. Kupikir kenapa Tuan Muda Feng begitu antusias menolong kepala keluarga Li ternyata. Berniat pada putri keluarga Li dasar bajingan kecil jangan bicara asal. Ah wanita cantik memang jadi idaman pria itu wajar saja tetapi kepala keluarga Li kan jelas-jelas gak apa-apa kalian malah mendoakan yang buruk sungguh tidak baik. Bajingan kecil. Orang-orang di sini menghormatimu. Takut kamu bikin lelucon. Iya benar.
Kamu kira kamu dokter hebat ya? Jangan ganggu deh. Cepat balik, mandi terus tidur. Jangan ganggu deh. Cepat balik, mandi, tidur. Anak muda. Kalau hari ini kamu ganggu Tuan Li dan putrinya bereskan urusan, saya rasa Tuan Feng tidak akan memaafkanmu. Semua orang tahu, Tuan Feng suka putri keluarga Li. Kalau kamu berani mengganggunya, 4 keluarga besar akan menjadi musuhmu. Tentu saja. Keluarga Feng adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Ayah, sudah sadar, kepala keluarga Li. Jika ingin disampaikan, silakan. Biarkan aku yang urus kucingnya. Ayah. Tidak mungkin. Pil penyembuh Raja Surgaku. Setidaknya berlangsung 2 jam, kenapa cepat hilang efeknya? Ayah, bangun dong, ayah. Berhenti. Dasar anak nakal, Tuan Li tidak bisa menanggung akibat. Kenapa kamu terus usik-usik? Sipat lepat. Berani sentuh aku lagi. Melukai Tuan Li, kamu tidak bisa menanggung akibatnya. Siek Fen, benar-benar bisa menyembuhkan? Ayahmu baru di atas panggung, wajahnya sehat dan cerah. Kalau memang pingsan karena sakit kepala, seharusnya tidak seperti ini wajahnya. Saya hanya ingin mencoba. Mencoba apa? Mencoba apa? Bilangnya ringan saja. Pasien dalam bahaya. Kamu malah memindahkannya hanya untuk coba-coba. Miss Li, ingat orang ini. Setelah ayahmu meninggal. Dialah yang membunuh ayahmu. Siapa bilang aku sudah mati? Kau bangun. Kepala keluarga Li, kau bangun. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Cara apa yang kau pakai? Ayah. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Hei, bilang bagaimana kamu obati kepala keluarga Li, dia sampai muntah darah hitam. Bilang bagaimana obati kepala keluarga Li, dia muntah darah hitam. Sudahlah. Kepala keluarga. Bukan karena sakit kepala kambuh, tapi karena diracun. APA? Aku diracun? Siapa berani meracuni ayahku? Mana mungkin. Kalau Patriark Li diracuni, aku mana mungkin gak tahu. Bukan begitu, pil penyelamatku benar-benar asli. Aku kan gak bilang kamu yang melakukannya. Racunnya masuk tubuh setidaknya 1 jam lalu. Waktu itu, Helikoptermu kan belum terbang. Jangan dengarkan bocah ini, dia ngaco. Patriark Li diracuni itu bohong, menurutku. Dia cuma mau cari perhatian, omong kosong. Jangan dengarkan si bocah ini, dia cuma ngaco. Patriark Li diracuni itu murni bohong belaka. Menurutku dia cuma mau cari perhatian, omong kosong. Nah, adik kecil, sebenarnya ada apa ini? racun yang kamu pakai ini sangat unik ya. Tuan Li, kapan tepatnya Anda merasa ada yang salah hari ini? Saya punya penyakit sakit kepala. Namun, demi pesta hari ini, saya sudah memeriksa dari berbagai aspek, dan saya sangat menjaga kesehatan. Jadi sampai sekarang, saya tidak merasa ini masalah sakit kepala. Lalu, di pesta hari ini, kapan Anda mulai merasa tidak nyaman? Semua terasa normal. Tepat ketika saya menerima hadiah. Rasanya sempat pusing. Waktu itu pas aku terima hadiah. Rasanya sempat pusing. Tapi aku pikir itu karena banyak orang di ruang pesta dan udaranya nggak lancar. Jadi aku nggak terlalu peduli. Dan aku nggak tahu apa-apa. Pasti ada masalah dengan hadiahnya. Nggak mungkin. Paman Li. Kami dari 4 keluarga besar nggak mungkin melakukan hal seburuk itu. Iya, nggak ada gunanya. Semua nggak perlu percaya omongan bocah ini. Camus, YE. Berani kamu PK bela dunia kultivasi Longsheng, kamu mati. Bonali. Aku sarankan kamu menjauh dari Ye Xiaofan. Dia asal ngomong, jangan tertipu. Nona Li, aku sarankan kamu menjauh dari Ye Xiaofan. Dia asal ngomong, jangan tertipu. Ye Xiaofan, ada bukti untuk semua yang bilang?
4 keluarga besar adalah penopang keluarga Li. Mana mungkin mengancam kita? Bahu mereka itu apa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin mencari tahu dari mana racun ini berasal berdasarkan deskripsi dari pemimpin keluarga Li saat ini. Masalah muncul saat pemberian hadiah. Ah. Ah. Dr. Huang, saudara muda. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena kamu punya kemampuan. Tentunya Anda punya caranya. Kalian menyebutku berandalan dan bicara omong kosong, tapi akhirnya kalian harus bergantung padaku menyelesaikan masalah. Anda. Namun, saya punya syarat untuk menyelamatkan mereka. Kondisi apa? Guru Li, saya menyelamatkan Anda. Orang tua itu mengumpatku habis-habisan. Sekarang keempat orang malang ini membutuhkan bantuanku lagi. Bagaimana kalau aku susah payah menyelamatkan mereka, lalu mereka mengumpatku lagi? Bagaimana kalau aku menyelamatkan mereka, tapi mereka mengumpatku? Jika bisa menyembuhkan kami berempat dari kami akan berlutut dan mengucapkan terima kasih. Mulai sekarang kamu tamu terhormat di keluarga. Iya, benar. Bukan hanya itu. Aku juga ingin gelar dokter terbaik di Dragon City berpindah tangan. Kau. Pak Huang, Anda juga melihatnya. Yang mengalami masalah sekarang adalah para putra dari keluarga besar. Anda tidak bisa demi ketenaran Anda mengabaikan nyawa mereka. Benar, Dr. Huang. Apakah nama besar Anda sebagai dokter terbaik lebih penting dari nyawa mereka? Seorang dokter adalah orang tua bagi pasien. Apakah selama ini rasa kemanusiaan dan pertolonganmu cuma pura-pura? Dr. Huang. Menurut saya, sebaiknya Anda mengalah pada adik ini. Dr. Huang tidak cukup kemampuan, juga dingin dan tak berperasaan, lebih rela lihat pasien mati. Melepat, bukankah begitu? Dengan sikap seperti itu, layakkah Anda merawat pasien? Halo semua. Saya biarkan. Adik kecil. Bisa menyelamatkan mereka sekarang. Kamu akan jadi tabib nomor 1 di Longcheng. Puas kan? Cukup anggap aku bukan anak kecil. Aku cuma ingin merendahkan kesombongan beberapa orang. Orang-orang ini racunnya tidak terlalu parah. Seharusnya mudah untuk menyelamatkannya, kalian menjauh. Kenapa ini terasa begitu familiar? Cepat berlutut dan berterima kasih. Semua ini berkat adik Xiao Fan, kalian bisa hidup. Terima kasih, penyelamat. Terima kasih. Tuan Ye, kita sudah memberi hormat di depan banyak orang, tapi kamu tidak memberikan respon apa-apa. Terlalu sombong. Nampan hadiah. Ada APA. Seseorang telah mengoles racun di nampan. Yang menyentuh nampan. Terkena dampaknya. Adik Castle kamu tadi menyentuh nampan. Kamu baik-baik saja. Xiao Fan cepat lihat apakah kucing baik-baik saja. Racun ini tidak berpengaruh padanya. Kenapa tidak berpengaruh padaku? Tidak hanya tidak berpengaruh padamu. Tidak berpengaruh pada berempat. Maksudmu adalah, Racun ini. Racun ini aku sendiri yang buat di gunung. apa yang kamu katakan? Kamu yang meracuni orang lain, jelaskan ini ada hubungannya denganmu. Aduh, Suda, Y Xiao Fan, Jean Gambert Pura Pura. Cepat ceritakan, sebenarnya apa yang terjadi? Bukan aku yang meracuni. Tapi aku tahu siapa yang meracuni. apakah itu? Guru. Apa? Hahaha. Yi Xiaofan. Guru Bezar Menuruku Bertania Padamu, Suruko Manjar Tiga Pankiana, Apaka Sudako Keja? Pengkhianat apa? Kau bilang kami pengkhianat? Benar.
Guru besar kali ini mengutusnya turun gunung untuk menangkap kalian bertiga yang jadi pengkhianat, dan membawa kembali harta yang kalian curi. Namun, sekarang dia sama sekali belum menyelesaikannya. Guru besar akan segera datang menanyakan hal ini. Tuan, Xiao Fan belum menyelesaikan tugas guru besar, tak berani menemui guru besar. Mohon wakili saya minta maaf pada guru besar. HMPH. Baiklah Ye Xiaofan, saat kamu mencariku. Kurasa motivasimu tidak murni. Ternyata kamu dikirim Raja Iblis untuk mencelakai kami. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu dulu. Ye Xiaofan, sejak tahu identitasmu, kami tidak pernah menyakitimu. Tidak kusangka kamu punya niat jahat. Ye Xiaofan, kamu menyelamatkan nyawa ayahku, aku berterima kasih padamu. Tapi jika kamu ingin menangkap dua saudariku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku. Sulit untuk menolak perintah guru, tapi aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan 3 guru. Karena kamu ketahuan lebih awal. Tidak mungkin, racun ini. Apakah ini perbuatanmu? Baiklah, jadi semuanya ini adalah rencanamu sendiri. Kau benar-benar jahat. Kau sangat kejam. Yi Xiaofan. Aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kau merusak pesta ulang tahunku? Melakukan hal kejam. Kami sudah curiga kenapa kekuatanmu begitu tinggi tapi bercampur di antara kami. Apa sebenarnya tujuanmu? Ternyata ini rencanamu. Walaupun aku diutus guru untuk menyelesaikan tugas. Tapi aku tidak meracuni siapapun. Kalau begitu, siapa yang menaruh racun? Kamu bisa mudah memecahkannya. Calo Bucan Camus. Orang di belakangmu yang melakukannya. Racun ini. Racun ini dari kamu. Seiya Anya Manjalonkan Perinta. Kenapa kamu lakukan ini? Ye Xiaofan, saya ada pesan dari kepala guru. Sekarang beri kesempatan. Dengan kemampuanmu, cukup untuk hancurkan 3 pengkhianat. Bunuh mereka secepatnya. Lapor kembali pada saya. Harta bersatu dengan mereka. Lukai mereka, tak bisa ambil hartanya. Habisi saja mereka bertiga. Harta tidak penting. Harta tidak penting. Harta tidak penting. Harta tidak penting, kenapa suruh aku cari harta? Jangan tanya lagi. Kita bertiga tahu. Benar. Melihat guru sedang berlatih di gunung. Saat itu dia sudah kehilangan kontrol. Orang yang kehilangan kontrol akan membunuh orang di sekitarnya. Bertiga harus melarikan diri. Saat kita bertiga turun gunung, kita bawa harta Pusaka Zushidian. 3 harta ini bisa meningkatkan kekuatan praktisi, tapi juga bisa membuat orang yang tersesat semakin jahat. Lalu, kenapa guru terlihat sangat normal di depan saya? Mungkin karena bagaimanapun guru adalah guru. Dengan kekuatan batin yang kuat, dia bisa sementara menahan sifatnya. Jadi dia bisa berbicara denganmu seperti orang normal, bagus. Kali ini, Guru Agung mengirimku. Tidak ingin menyembunyikan kebenaran. Tidak. Ini tidak mungkin. Setia pada Guru Agung. Kenapa Guru Agung ingin mencelakanku? Tidak. Ini tidak mungkin. Saya setia sama guru besar, kenapa guru ingin mencelakakan saya? Guru besar tidak berniat mengajakmu pulang lagi. Kamu hanyalah. Ala bagi guru besar. Ala un tuc Mangadapi Pankiana. Sayangnya, Alat ini tidak memadai. Guru besar tidak sabar lagi. Kali ini saya yang diutus untuk menghadapimu, sekaligus hadapi 3 pengkhianat ini dan ambil kembali harta tersebut. Xiao Fan. guru tidak bermaksud menyakiti kalian. Hanya ingin mengambil kembali harta karun. Untuk melapor kepada leluhur. Saya tidak menyakiti kalian. Ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Kami tidak menyalahkanmu. Xiao Fan. Lindungi Xiao Fan. Beraninya kalian bertiga pengkhianat. Untuk melindungi diri, tidak perlu khawatir hal lain. Yang mulia, Kalau Anda tidak menekan kami sekeras itu, kami tidak akan pakai taktik ini. Kalau begitu, ayo, biar aku yang urus kalian bertiga. Hilangkan kejahatan untuk sekte tersebut. Kalau begitu, ayo, biar aku yang mengurus kalian bertiga dan menyingkirkan ancaman ini dari sekteku. Empat keluarga besar berbaris.
Aku menghabiskan bertahun-tahun menyempurnakan diri di gunung. Kalian dibawa sana sibuk makan, minum, dan bersenang-senang. Mereka juga ingin mengalahkanku. Mimpi saja. Kalian yang cuma bersenang-senang di kaki gunung mau kalahkan aku. Mimpi. Siapapun yang melawanku tidak akan berakhir baik. Apa kalian yakin mau coba? Formasi 4 gajah. Peka, peka. Kalian. Apa ini? Kalian. Kalian ini. Dengan kekuatan kita sekarang, kemampuan harta ini terbatas. Tapi, menghadapi kamu, seharusnya sudah cukup. Ah. Kakak senior. Inilah pengendali jiwa. Tercatat dalam kitab kuno. 3 harta ini Bersatu menjadi pengendali jiwa. Tak disangka menggetarkan, benar sekali. Begitu kemampuan pengendali jiwa diaktifkan, lawan kehilangan 3 jiwa 7 roh. Idep Tetapi Serazamati. Kakak senior. 3 benda berharga, hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Apalagi, ketika bertiga turun gunung. Kekuatan benda itu sudah menyatu dengan jiwa raga kita bertiga. Saudara, karena aku, sepertinya juga akan kehilangan seluruh kekuatan. kakak tertua. Kehilangan kekuatan, tidak menyesal. Saat turun gunung bersamamu, aku memutuskan untuk selalu mengikutimu. Apapun keputusanmu, kami semua mendukungmu. Kehilangan kekuatan tidak masalah. Asal aku masih bisa Tetap bisa membunuh dan merampas. Kalian benar-benar pikir sudah menang. Hahaha. Aku telah berlatih bertahun-tahun, menunggu satu ledakan ini. Kalian 3 gadis nakal ini menghancurkan rencana bagusku. HMPH, mencuri harta karunku, membuatku tidak bisa mencapai tingkat Grandmaster tertinggi saat kekuatan sihir mencapai puncaknya. Pada saat itu, aku sudah memutuskan. Entah kalian mati. Kami mengerti kamu benci kami, tapi Xiao Fan tidak bersalah. Kenapa mencelakainya? HMPH. Kalau saja dia tidak punya bakat luar biasa. Kalau saja dia tidak bisa dengan mudah berlatih ke tingkat Rongtian yang bahkan aku tidak mampu capai. Mungkin aku akan membiarkannya. Cucumu berbakat setinggi itu, harusnya senang, bukan? Kentut, aku cuma merasa terancam. Kentut, aku cuma merasa terancam. Bikin aku nggak bisa tidur malam. Aku pikir siang malam. Akhirnya aku kepikiran rencana 2 burung sekali pukul. Hahaha, yaitu menggunakan kesetiaan bodohnya, biar dia turun gunung untuk mencari kalian. Hahaha. Baik. Kalau kamu mengirim dia ke gunung untuk menangkap kami, lalu kenapa harus memberinya gelang yang menekan energi spiritual? 3 pusaka menjikat, Tuan. Setelah kalian mencuri 3 pusaka itu, aku rasa agar aman, kalian pasti akan menyatu dengan pusaka-pusaka itu secara fisik dan mental. Aku ambil lagi. Juga nggak ada gunanya. Aku cuma berharap. Kalian, Ren, yang bantu aku singkirkan dia. Bantu aku hilangkan masalah di hatiku.
Hihi. 3 benda ajaib ini sudah memilih tuannya. Setelah kalian mencurinya, pasti demi keamanan, kalian akan menyatu dengan benda-benda itu. Aku ambil lagi juga nggak ada gunanya. Aku cuma berharap kalian, Ren, yang bantu aku singkirkan dia. Halangkan angkaman di hatiku. Kalian juga harus mati. Xiao Fan. Aku setia padamu. Mengikuti, memujamu, berusaha menyelesaikan tugasmu. Tapi ternyata, bagi hatimu, aku adalah ancaman. Xiao Fan, kamu tidak apa-apa. Kalian semua lupa. 3 harta kalian. Bisa menambah kekuatanku. Karena kalian terluka, pulihku tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk menghadapi kalian. Ah, Yi Xiaofan. Kekuatan spiritualmu benar-benar tak terukur. Haha, penjakat ketela bersamaku selama bertahan-tahan. Kau, kokoh seperti gunung, bisa tahan serangan langsung darinya. Bagi orang biasa, serangan ini akan hancurkan tubuh mereka, tapi kau tidak bergerak sedikit pun, tanpa luka. Ternyata kau memang musuh besar bagiku. guru benar, kau memang tersesat. Sakitnya parah sekali, hahaha. Terserah apa katamu. Sebelum mengurusmu, aku akan menyingkirkan 3 gadis sialan ini dulu. Siapa suruh mereka? Mengacau rencana baikku. HM, tidak akan kubiarkan. Hahaha. Yi Xiaofan. Kau tertarik pada ketiga kecantikan mereka ya? Jangan lupa, mereka itu gurumu. HM. Ini bukan urusanmu. Aku hanya tahu, hari ini aku akan menyingkirkan pengkhianat utama ini. HMPH. Ini bukan urusanmu. Yang ku tahu, hari ini aku akan menyingkirkan pemberontak besar ini. Hahaha. Layakan. Hahaha. 3 pengkhianat yang mencuri barang berharga dari tuannya dan pengkhianat yang ingin membunuh gurunya. Kalian malah mengatakan gurunya sebagai pengkhianat besar. Benar-benar absurd. Ah, Jangan banyak bicara. lihat saja siapa yang bisa mengalahkan siapa. Ayo. Aku nggak percaya, sudah berlatih bertahun-tahun, masih kalah dengan cucu muridku. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Ah, Tolong. Jangan menahan diri ya. Aku sudah berlatih bertahun-tahun, masih kalah dengan cucu muridku. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. ah, Jangan sampai. Sangkinnya. tentu tidak, menghadapi musuh licik. Yang hanya bisa mencelakakan orang lain, Aku, Ye Xiaofan. tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ah, Ya, ah, ah. Eh, Guru, saya akan melindungi kalian.